Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amanda Jalila Rahma dengan NIM 2348201016. Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas kimia bahan alam tentang senyawa metabolit sekunder alkaloid, glikosida, dan saponin. Baiklah, yang pertama adalah alkaloid. Alkaloid adalah senyawa organik alami yang bersifat basa, mengandung atom nitrogen heterosiklik, dan umumnya ditemukan pada tumbuhan dikotil. Senyawa ini dikenal memiliki aktivitas fisiologis yang kuat. Struktur umumnya memiliki rumus Rn, di mana N adalah nitrogen heterosiklik. Sifat khas, alkaloid memiliki bersifat basa lemah dengan pH 8-12, larut dalam produk organik sebagai basa bebas, larut dalam air sebagai garam. Umumnya memiliki rasa pahit dan bersifat toksik pada dosis tertentu. Tata nama dan klasifikasi alkaloid. Tata nama, penamaan alkaloid sering didasarkan pada struktur kimia, misalnya pirolidin dan piperidin. Sumber tanaman, contohnya atropin dari tanaman Atropa belladonna. Klasifikasi utama, alkaloid dapat diklasifikasikan berdasarkan struktur inti nitrogennya. Yang pertama, alisiklik, berdasarkan dari asam amino ornitin atau lisin. Yang kedua, heterosiklik, meliputi indol atau isoquinolin. Yang ketiga adalah protoalkaloid, seperti fenilaiklamin yang nitrogennya tidak dalam cincin heterosiklik. Contoh senyawa dan kegunaan alkaloid, yang pertama nikotin atau pirolidin ditemukan pada tembakau dikenal sebagai stimulan, yang kedua adalah morfin atau isoquinolin, analgesik kuat dari opium digunakan untuk menghilangkan rasa sakit. Yang ketiga adalah kafein atau purin, stimulan yang umumnya ditemukan pada kopi dan teh. Yang terakhir adalah kinin atau kinolin, senyawa anti malaria penting yang berasal dari kulit pohon kina. Manfaat medis alkaloid selain yang disebutkan, alkaloid juga digunakan sebagai obat kanker, vinkristin, dan berbagai aplikasi farmasi lainnya. Biosintesis, identifikasi, dan isolasi alkaloid. Biosintesis alkaloid dibiosintesiskan dari asam amino, contohnya tirosin menjadi kokain, atau tripofat menjadi alkaloid indol melalui jalur streptosidin sintase. Yang kedua adalah identifikasi, diidentifikasikan dengan reagen pengendap alkaloid seperti drag and drop, menghasilkan endapan orange, Mayer, krem, Wagner, coklat kehijauan, dan juga dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV dengan 250-300 nm. Yang terakhir adalah isolasi. Proses isolasi melibatkan ekstraksi asam untuk atau membentuk garam, difatasi dengan kloroform, penambahan asam amonia, dan pemurnian lebih lanjut menggunakan kromatografi kolom. Glikosida, kombinasi gula dan aglikon. Definisi glikosida adalah senyawa yang terbentuk dari ikatan ester antara bagian gula glikon dan bagian non-gula aglikon, yang seringkali fenolik atau terpenoid. Senyawa ini dapat dihidrolisis secara enzimatik. Struktur umum seringkali dipresentasikan sebagai ROGLC, di mana R adalah aglikon dan GLC adalah gula. Sifat fisikokimia, sebagian besar glikosida bersifat hidrofilik dan larut dalam air, umumnya memiliki rasa pahit dan stabil dalam kondisi asam, namun mudah terhidrolisis oleh basa atau enzim. Tata nama glikosida biasanya mengikuti nama aglikon ditambah gula dan akhiran oksida, misalnya salisin dari salix atau dari nama tanaman sumber ditoksin dari digitalis. Klasifikasi dan manfaat glikosida dalam farmasi. Klasifikasi glikosida, fenolik glikosida contohnya arbutin, cyanogenik glikosida seperti amigdalin, anthraquinone glikosida contohnya senosida dikenal sebagai laksatif, kardiotonik glikosida penting untuk fungsi jantung, contohnya dikitoksik. Kegunaan penting, glikosida memiliki beragam aplikasi terapeutik, contohnya diuretik, selesin, ekspektoran, guaifenesin, kardiotonik, digitoxing untuk pengobatan gagal jantung, antiinflamasi. Beberapa glikosida menunjukkan sifat ini. Biosintesis, identifikasi, dan analisis glikosida. Biosintesis terjadi melalui reaksi UDP gula dengan aglikon, dikatalisis oleh glukosis transferase. Asal aglikon bisa dari jalur sikimat untuk fenolik atau terpenoid. Identifikasi, uji legal, kuning, merah untuk kardiotonik, dan
triager, pink untuk anthraquinone. Hidrolisis dengan HCl akan membebaskan gula yang dapat diidentifikasi. Isolasi dan analisis struktur. Isolasi menggunakan ekstraksi air atau etanol, pemurnian resin, dan kromatografi HPLC C18, deteksi UV 254 nm. Analisis struktur dengan NMR, sinyal anomerik H1 gula sekitar 5,0 ppm, dan MS fragmen gula MZ162. Saponin merupakan glikosida triterpen atau steroid yang memiliki kemampuan membentuk busa stabil dalam air. Banyak ditemukan pada tumbuhan yang memiliki sifat hemolitik. Rumus umumnya berupa triterpen, misalnya C55H90O26 atau aglikon C27 steroid yang terikat pada oligosakarida. Sifat khas, membentuk busa permanen, menyebabkan hemolisis eritrosit, larut dalam air, toksik bagi ikan, dan stabil terhadap panas. Tanda nama saponin dapat merujuk pada sapogenin, bagian aglikon, ditambah gula misalnya diosgenin glukosida, atau nama tanaman asal ginsenusida dari Panax. Klasifikasi, kegunaan, dan analisis saponin. Klasifikasi dibagi menjadi saponin triterpen, misalnya asam oleonolat, dan saponin steroid seperti spirostanol, serta dapat bersifat netral atau asam. Kegunaan medis digunakan sebagai imunomodulator atau ginseng, ekspektoran, penurun kolesterol, vilaja, dan juga sebagai sabun alami. Biosintesis sintesis melalui jalur MEV, mevanolat pathway, menuju squalen, kemudian protosterol yang akhirnya membentuk sapogenin diikuti glikosilasi. Identifikasi dan isolasi diidentifikasi dengan uji pembentukan busa, uji hemolisis, dan uji Lieberman-Burchat atau warna hijau. Isolasi meliputi ekstraksi air panas, partisi NBUOH, dan kromatografi silika gel. Analisis struktur dilakukan dengan NMR, sinyal M27 sekitar 1,2 ppm, MS fragmen aglikon MZ414/400, dan IR pita OH pada 3.400 cm. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.